Nah, ini kamar dari ART-nya. Jadi kalau misalnya aku guling gini, udah hanya gini aja. Ini Mentok kemudian, ya? Mentok ya? mentok. Ini ya, kalau nggak percaya ya. Nih, segini kan. Nah, pas 1,8. Jadi segini 1,8, segininya 1 Gak ada meter. jendelanya ya sayangnya ya? Kenapa? Gak ada jendela ya? Sayangnya nggak ada jendela, tapi ya nggak apa-apa sih kalau hanya Berarti kalau tidur mau adem ya buka pintu. buka pintu gitu, bener. Terus ini tandon ya atas Tandon, itu ya. untuk tandon. Itu halo Sobat Geolin, dimanapun berada. Kali ini aku akan mereview rumah yang keren nih, yang ada di dekat Jalan Kebagusan 3, tepatnya di Jalan Gangwaru. Nah, ini bisa kita lihat ya, modelnya ini yang pertama bikin apa ya, istilahnya pembeda itu adalah tiang besarnya ini guys. Nah, ini kan tinggi banget ya. Terus ya minimal ada taman-taman lah di sini ya. Ada hijau-hijauan gitu biar nggak terlalu bosen gitu ya. Terus juga dari ini mungkin kalau malam kelihatan bagus gitu ya. Dari bawahnya itu lampunya menyala cukup terang ya. Dan desain lantainya itu kayak apa Om Hendri namanya nih? 3 Apa ya? dimensi gitu ya. Keramik biasa sih, cuma memang motifnya itu unik ya. unik. Nah, yuk coba kita langsung masuk. Let's go. Nah, dari desain yang pertamanya itu yang cukup keren adalah model ornamen lampunya ya, sama desain ceilingnya itu cukup tinggi yang di sini. Kemudian dari pintunya ini masih kayu ya Om Hendri ya, warna putih, kayu. Oke, kita masuk ya. Nah, ini kelihatan mewah kan, dari tampak dari depan itu langsung kelihatan. Desain atau furniture, tata letak lampu yang kombinasinya itu aku pikir pas ya. Ini kalau lihat di sebelah sininya ada bevel ya. Jadi aku pikir kaca di bevel. Aku pikir ini apa ya? Enggak setiap rumah ada model desain seperti ini sih Om Henry. Biasanya kalau di kaca sini kan mungkin di apartemen kali ya. Kalau rumah biasanya hanya polosan gini. Kaca polos biasanya. Kaca polos. Ini enaknya kalau ada kaca ini kayak sambil bisa ngaca gitu ya teman-teman ya. Terus kalau di sini juga sudah ada apa namanya nih wall molding. Wall molding ya. Jadi tapi sebenarnya ini kayak masih tergantung orang ya, preferensinya mana ya. Kalau aku sih mikirnya ya nggak dikasih nggak apa-apa, tapi kalaupun dikasih jadi menambah kayak seakan-akan apa ya itu lebih bagus ya, menambah estetikanya lebih bagus. Estetika aja kayak ada lemari-lemarinya, padahal ini cuma dinding yang dikasih ini aja molding aja gitu. Terus dari lampu kan, lampu ini cukup krusial ya. Kalau misalnya teman-teman ngikuti videoku yang sebelumnya itu biasanya lampunya biasa, ini dikasih lampu gantung. Terus kalau kita lihat ke sini juga, sini Om Hendri ya. Ini juga sama, ada kaca yang di bevel juga. Nah ini lampunya itu kelihatan mewah gitu ya. Desainnya itu jadi kelihatan lebih menarik bagi tamu terutama ya yang berkunjung ke rumah ini. Langsung disuguhi dengan meja dapur. Jadi kalau misalnya ini nanti tinggal pasang kursi aja di sini. Kursi untuk duduk itu loh Om Hendri. Itu ini nanti bisa ditempatin untuk kulkas ya di sini ya, Sobat Geolins ya. Nah, kalau untuk kelengkapan kitchen set, aku pikir dengan penambahan tempat penyimpanan selengkap ini sudah cukup ya Om Hendri ya. Cukup ya, cukup besar. Nah, ini sebenarnya agak sedikit ini ya menipu ya. Aku pikir ini tadinya marmer gitu ya, tapi ternyata kayu dan dipolesin sama semacam wallpaper sih ya. Tapi aku pikir bagus sih, nggak harus marmer juga sih. Toh ini fungsinya untuk dudukan aja sih, untuk makan di sini. Semuanya sama, dilapisin dengan yang sama. Jadi kayu ya. Nah kalau ini cukup besar ya, semuanya tinggal kita taruh di sini. Cuman kalau yang atas perlu ini ya, anak tangga ya untuk naik ke atas karena ini cukup tinggi. Ini juga kalau kita lihat juga cukup luas lah untuk menampung apapun. Di bawahnya juga sama ya, jadi tinggal dibuka gitu aja, sudah lengkap nih laci.
Ini airnya juga standar ya, masih menyala. Oke. Nextnya, nah ini yang bikin unik nih, agak jarang nih ya. Biasanya area seperti ini itu sangat cocok untuk hunian yang memiliki anak kecil ya. Dimana di sini ada ruangan untuk kolam renang. Ini bisa masuk sini Om Hendri. Nah, aku pikir kalau misalnya untuk keluarga kecil gitu ya, dengan 2 anak, kemudian 2 orang tua, sama mungkin manggil saudara udah cukup ya. Kedalamannya ini kurang lebih berapa ya, 1,3 sih. Jadi memang harus ada pendampingan orang tua. Dan untuk luasan 2 meter, ya 2 kalikan 1,3 udah cukup lah kalau hanya untuk main-main air, untuk berenang ke sana ke sini. Paling nanti polesanya tinggal di samping-samping aja, terserah dari teman-teman sobat Geolins yang mau istilahnya menambah ornamen, tinggal ini bisa dipindahin. Yang jelas ini udah cukup ini ya, tepat ya Om Hendri ya. Di bagian atas juga sudah bukan udara nih. Udara. Jadi di sini tuh sejuk banget gitu. Baru dibuka tuh sejuk banget tadi ya. Coba dilihat. Tuh, ini ceilingnya ya udah dikasih protektor juga nih, kasih railing. Oke, tadi sudah lihat kolam renang. Sekarang kita agak balik ke sini, dan ini adalah kamar tidur ya. Bisa untuk kamar tamu ya, atau untuk kamar keluarga. Tapi kamar tidurnya ini memang untuk kamar mandi di luar ya. Jadi desainnya memang secara umum rumah-rumah sekarang ini di bawah tangga itu ada kamar mandi Om Hendri. Jadi kamar mandinya ini umum sih. Jadi hanya sebenarnya prefer hanya untuk ke buang air kecil aja sih. Tapi kalaupun mandi juga bisa. Agak sempit. Sempit ya. Nah, kalau ini bisa dijadikan kamar tamu atau kamar anak ya. Ukurannya relatif lebih kecil ya. Tapi kalau untuk kamar anak sih udah cukup sih. Enaknya lagi model jendelanya itu nggak yang setengah gitu ya Om Hendri ya. Kalau zaman dulu kan biasanya kan jendela kan cuma kotak segini ya. Itu ya, menerus gitu. Jadi dari bawah ke atas itu full. Jadi kalau kita lihat di sini ya udah bisa lihat secara full gitu kan. Terus ini bisa dibuka sih, cuman bisa keluar ya dari situ kalau nggak ada teralisnya. Kalau nggak ada teralisnya. Nah ini. Seger banget udaranya deh dibuka. Nah, jadi biar nggak bosan ganti udara, nggak perlu AC, langsung buka aja, bisa langsung pakai udara luar gitu. Bisa langsung lompat ke sini kan. Nah. Tapi ini mirip-mirip ini loh rumah yang sebelumnya kita review ya. Kenapa Om Hendri? Mirip-mirip yang sebelum di review, adem udaranya. Iya, memang modelnya itu seperti ini ya. Lagi enak sih mungkin ya. Model sekarang itu kayak gini. Kalau kita kan hidup di zaman dulu kan nggak bisa kita lompat dari kamar sini keluar kan. Nggak bisa. Gitu. Ini juga lampunya ada apa tadi namanya? LED nih, LED warna biru. Kan. Ini drop ceiling. Tapi kalau gantinya susah nggak ya Om Hendri ya? Mati tahu tiba-tiba gitu. Gantinya gimana gitu? Mungkin pakai tangga kali ya, nggak tahu cara gantinya gitu. Kalau nggak ngerti ya kasih tukang nanti. Iya, oke. Ini salah satu kamar yang aku pikir cukup nyaman ya untuk baik untuk anak ataupun orang dewasa ataupun tamu. Oke, kita mulai ke lantai 2. Lantai 2. Ayo. Dari tangga sama ya. Jadi setiap langkah itu di sampingnya pasti ada lampu kayak gini. Supaya kelihatan. Supaya kelihatan, dan pegangannya itu dia kayu ya. Relatif aman ya. Kadang itu kan ada yang modelnya apa ya namanya besi, itu mungkin keras gitu ya. Ini agak lebih tidak dingin. Nah, tidak dingin jadi kayu ya. Kalau besi kan dingin ini malam-malam gini. Jadi ada hikmahnya ya, atau ada tujuannya. Ini juga sama model ininya, di dindingnya itu ada moldingnya. Terus ini lampu biasanya nyala sih, tapi nggak tahu ini nggak nyala. Memang untuk hiasan aja. Naik tangganya relatif lebih enak. Kalaupun ada 2 orang naik turun masih ada space ya, nggak empet-empetan. Nah, ini nih lantai 2. Aku pikir ya tadi ya, hampir sama dengan lantai 1. Kalau mau untuk kumpul-kumpul bisa di lantai 2 sini, atau tadi yang ada di lantai 1. Kita lihat kamarnya ya. Ini kayaknya kamar utama Om Hendri. Sini lihat. Nah, ini. Kita lihat kamar utamanya relatif cukup besar, dan kamar mandi itu ada di dalam.
Nah, ini baru kamar mandi nih. Jadi ceilingnya cukup besar Om Hendri. Kalau mau lihat ke dalam, Desain sama lah ya. desain sama. Ada shower, toilet duduknya. Ornamen atasnya bisa dilihat Om Hendri. Ini juga unik nih, dia permainannya drop ceiling, ada warna biru, warna kuning. Jadi kelihatan agak beda ya. Terus ini jendelanya sama ya dengan yang di bawah ya. Bisa sobat violin buka. Langsung kelihatan ya dari atas. Kalau bosen ini pandangannya kalau di luar bengkel ya. Bengkel. Nah. Cuma hati-hati ya, itu harus ada tralisnya, bahaya. Kalau untuk anak kecil memang bahaya. Nah, ini kita coba lihat balkoninya ya. Kalau misalnya sobat violin bosen punya rumah nggak ada balkoninya, ini cocok nih untuk stay di balkoni ini. Nah, sambil ngamun gini ya, liatin di depan. Seperti ini. Ini mungkin kekurangannya ada ini Om Hendri, kabel yang semrawut ini sih sebenarnya. Pemandangannya kurang enak ya. Kalau rumahnya udah bagus tapi agak semrawut kabel di depan sini. Nah, coba di shoot aja. Kita sekarang lihat di sisi belakangnya ya. Kalau ini kan sebenarnya kamar utama ya. Di bagian sini relatif kosong ya. Tadi udah aku sampaikan bisa untuk TV. Nah, di sini nih ada satu kamar lagi. Jadi total kamarnya kalau kita sebutnya semua kamar utama ada 3 kamar ya, kamar utamanya. Nah, ini bisa juga sebagai kamar anak sih Om Hendri. Karena apa? Karena di sininya itu lumayan tinggi ya. Kalau tadi kan agak pendek. Jadi kalau misalnya dibuka pun Lebih aman ini ya. Nah, Coba kita pemandangannya hijau. Ini semilir banget loh. Sambil bisa lihat kolam renang di atas tuh. rumah Om Hendri. tetangga ini belakang ya. Oh, ini tadi ya yang di bawahnya ya. Kolam renang. Ya. Dan itu adalah rumah tetangga di Emang sebelah seger situ. sih kalau ada bukaan-bukaan kayak gitu. Ini yang enak itu ada pembatasnya gini sih, Om Hendri. Teralis. Aman ya? Aman ya. Jadi ini untuk ruang anak dan laki-laki yang bikin aku suka itu tentang pencahayaan dari jendela. Dia itu dominasi kaca gitu, Om Hendri. Jadi nggak pengap, nggak gelap gitu ya. Oke, kita tutup. Kita coba yang terakhir di bagian belakang itu ini sorry. Nih, Kamar mandi. kalau kamar mandinya sama ya. Kalau hanya untuk anak-anak atau umum gitu masih bisa lah mandi sama ke buang air. Ceilingnya juga tinggi, nggak terlalu pengap dibandingkan yang tadi di bawah tangga. Yang terakhir di bagian belakang ini ada kamar untuk ART. Jadi memang dia ada di paling atas di belakang. Hitungannya dia di luar ini ya, di luar rumah ya, tapi masih oke sih. Ada ruang sendiri. Ruangannya cukup mini sih. Kalau dihitung-hitung ini ya sekitar 1 kali 75 ya, 1 meter kali 75 cm. Nah, ini kamar dari ART-nya. Jadi kalau misalnya aku guling gini, udah hanya gini aja. Ini Mentok kemudian, Mentok ya? mentok. Ini ya, kalau nggak percaya ya. Nih, segini kan. Nah, pas 1,8. Jadi segini 1,8, segininya 1 Nggak ada meter. jendelanya ya, sayangnya ya. Kenapa? Nggak ada jendela ya. Sayangnya nggak ada jendela, tapi ya nggak apa-apa sih kalau hanya Berarti itu kalau sebentar. tidur mau adem ya buka pintu. Buka pintu gitu, bener. Terus ini tandon ya atas itu kayaknya ya. Untuk tandon. Itu terus dia kalau misalnya bingung mau mandi ya di sini. Jadi ada disediain kamar mandi. Ini untuk nyuci ya, nyuci bersama biasanya. Kalau jemur kan di sini ya, Mendri ya. Jemur bisa. Jemur bisa. Nah, jadi aku pikir ini sudah semua ya. Jadi kesimpulannya ada tadi 3 kamar utama, terus 1 kamar pembantu. Kamar mandinya ada 3 juga ya, yang tadi di bawah 1, tangga. 2 sama ini ya. 2 sama ini. Di pembantu. Itu. Terus kemudian kelebihannya dibandingkan dengan rumah pada umumnya di sini ada kolam renangnya Om Hendri. Kolam renangnya tadi kan lumayan oke lah ya. Lumayan, untuk 1 meteran hiburan. lah ya. Ya walaupun tadi belum keisi penuh sih, tapi paling enggak menggambarkan kalau rumah ini cukup
memberikan servis ya kepada anak-anak ataupun tamu untuk betah lah tinggal di rumah, nggak perlu pergi ke kolam renang. Oke, kita udah melihat rumah yang aku pikir cukup oke nih buat yang terutama yang udah berkeluarga punya anak 2. Karena nanti dia ada 3 kamar, ada kamar pembantu dan ada kolam renang. Gimana menurut Om Henry ini? Ini desainnya mirip yang sebelumnya ya. Jadi ini mungkin developernya sama sih. Betul. Jadi beberapa apa namanya kayak tembok, ubin gitu ya. Ini pada mirip-mirip lah gitu ya. Ini cukup enak sih. Yang paling berasa tuh memang rumah yang di develop ini itu dari tadi ya sebelumnya juga itu udara itu enak, masuk adem gitu kan, terus sirkulasinya. Di sini ditambah ada kolam renang lagi nih, bikin seger nih Zed nih. Bener, biasanya Iya. kosong agak luas tapi kosong gitu ya. Ya cuma memang kalau ada kolam renang berarti yang tinggal sini ya udah harus siap ya sama maintenance-nya, listriknya gitu ya Betul. untuk dibersihin supaya bisa dipakai terus. Jadi nyaman sih. Harga berapa nih? Nyaman. Nah, jadi aku ulangin lagi ya, untuk harganya itu kita pasang di harga 2,4 miliar itu nego. 2,4 nih. Jadi masih nego ya. Aku pikir dengan harga segitu, dengan lokasi di kebagusan, ya mungkin sedikit gambaran adalah ini kan nggak ada di sebuah komplek ya, artinya langsung di pinggir jalan gitu. Paling itu sih. Ini nggak jalan ada ini ya apa sih kurangnya mungkin kayak namanya Gang Waru. Gang Waru ya, tapi Tapi kalau jalan utamanya ke Jalan Kebagusan 3 sih areanya. tapi ini kayak jalan utama orang-orang lewat ya. Nah. Kalau tadi kan Kosong ya, kosong, maksudnya itu memang komplek lah gitu kita ya, bilangnya sebenarnya. komplek. Paling itu sih kekurangannya sama tadi ada kabel listrik. Tapi aku pikir kalau hanya untuk nggak terlalu memperhatikan estetika itu, aku pikir cukup worth it lah ya dengan Masih harga cukup worth it sih. 2,4 ya. Jadi kalau misalnya Sobat Geolis yang lagi mencari rumah atau teman-temannya yang sedang mencari rumah di area Jakarta Selatan dengan budget di Masih di angka bawah- 2 sampai 3 Di miliar. bawah 3 lah ya ini masih Nah, dapat di ya. bawah 3 itu masih dapat. Dan tentunya ini nggak cuma cash ya. Kalau cash kan memang berat ya. Ini bisa di KPR kan begitu. Nanti untuk cara beli ya atau kalau misalkan ada yang berminat nanti kontak aja di deskripsi di linknya. Oke ya, kalau gitu ya. Sampai jumpa dan tongkrongin terus channel Geolis untuk review rumah ataupun hal-hal lain yang bermanfaat bagi kita semua. Dadah. Dadah.